Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran yang mana kemarin kita sudah membahas tentang penyajian data, yaitu pada data berkelompok dengan menggunakan tabel dan menggunakan diagram ya, yang namanya histogram. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan materi berikutnya, yaitu tentang ukuran pemusatan data, yang mana sebenarnya kalian sudah mempelajari ukuran pemusatan data ini di SMP ya, yaitu ada min, modus, dan median, tetapi terbatas pada data tunggal saja. Nah, pada kali ini yang akan dipelajari bukan data tunggal tapi data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan juga disajikan dalam histogram. Baik, sebelum masuk ke materi, dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada beberapa pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan rataan ya, atau min atau ukuran pemusatan di sini ya. Di sini misalnya ada pernyataan 1 ini ya. Ada kata rata-rata di sini ya. Rata-rata orang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi. Kemudian rata-rata orang datang di pesta quote itu orang kaya semua. Nah, di sini rata-rata orang menonton sinetron pada jam 8 sesudah makan malam. Nah, di sini ada kata rata-rata ya. Apakah rata-rata di sini sama dengan rata-rata pada statistika? Di sini rata-rata di sini kan bisa dikonotasikan dengan apa? Dengan kebanyakan ya, kebanyakan orang itu kan rata-rata di sini. Nah, istilah kebanyakan berarti kalau dalam statistika itu disebut dengan modus atau yang sering muncul. Nah, ini ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu secara tidak sengaja, secara tidak langsung itu sudah menerapkan ilmu statistika ya. Contoh lagi pada perhitungan suara dalam pemilihan ya, bisa pemilihan OSIS, bisa pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati dan gubernur, dan bahkan presiden. Itu ketika panitia membuka surat suara, mengamati dan mencatat, nanti kan akan dihitung dan diperoleh suara yang paling banyak. Nah, suara yang paling banyak itu merupakan, kalau dalam statistika namanya modus ya kan. Nah, itu contoh permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan statistika. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu tentang rataan hitung atau min. Jadi, kenapa dinamakan ukuran pemusatan? Karena nanti ketika sudah kalian pelajari ada rataan, ada modus dan median, itu semuanya nilai-nilai dari min, modus dan median itu pada umumnya berada di pusat data atau di tengah-tengah data. Tentunya data yang berurut ya. Itu sehingga disebut dengan ukuran pemusatan. Nah, yang pertama adalah min atau rataan hitung. Rataan hitung untuk data tunggal, ini untuk data tunggal, itu sama dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Jadi misalnya datanya ini adalah X1, X2, X3 sampai Xn, maka rataan hitungnya sama dengan dijumlahkan setiap nilai datanya X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan Xn dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya ini ada berapa. Atau ini bisa diringkas dalam notasi sigma ini ya. Seper n, sigma itu adalah notasi jumlah. Notasi jumlah berurutan ya. I-nya dari 1 sampai N. Jadi nanti akan kalau dijabarkan ini di sini XI, I-nya itu diganti dengan mulai dari 1, berarti X1 ditambah lagi, karena ini notasi sigma itu kan notasi jumlah. Jadi nanti X1 ditambah I-nya berganti setelah 1 berarti 2, X2 ditambah X3 sampai dengan I-nya ini berjalan sampai dengan N. Dan nanti dibagi dengan N, atau ini sama dengan kali seper N, sebenarnya sama saja ya. Jadi X1 tambah X2 kali tambah X3 ditambah X4 sampai dengan Xn dibagi N itu sama dengan dikalikan seper N, sama.
Itu untuk data tunggal. Nah, bagaimana kalau datanya berkelompok? Data berkelompok itu pada kolom nilai data itu dituliskan dengan menggunakan interval ya. Jadi berapa sampai berapa itu namanya data berkelompok. Data berkelompok nanti bisa disajikan dalam menggunakan tabel frekuensi data berkelompok, bisa juga dalam histogram. Jadi harus betul-betul bisa membaca ya atau memahami materi sebelumnya, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi data berkelompok dan histogram. Yang pertama, ini untuk mencari rataan hitung atau rata-rata dari data berkelompok itu ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan rumus umum rata-rata hitung, yaitu kita menggunakan nilai tengah. Jadi nilai tengah setiap kelas. Jadi nanti kalau datanya berkelompok, masing-masing kelas itu, masing-masing baris nanti diambil nilai tengahnya dari masing-masing interval kelas. Jadi misalnya 30 sampai 35 nanti diambil nilai tengahnya. Jadi di sini hampir sama dengan data tunggal, tapi data tunggal itu kita ambil dari nilai tengah. Nanti ada contohnya ya. Jadi nanti dijumlahkan masing-masing nilai tengah itu dikalikan dengan frekuensi kelasnya. Semuanya dikalikan dengan masing-masing frekuensi kelasnya, kemudian dijumlahkan, dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, coba saya lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Ini ada tabel tentang berat badan 50 orang siswa MA di Kabupaten Purworejo. Ini yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Kelasnya adalah kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi ada 7 kelas. Ini masing-masing mempunyai frekuensi. Nah, kalau dengan menggunakan rumus umum rata-rata hitung, maka kita harus mencari nilai tengahnya dulu. Nah ini ya, kita tambahkan kolom berikutnya, yaitu nilai tengah, kolom nilai tengah atau kolom XI. X ini diambil dari nilai tengah setiap kelas. Misalnya 31 sampai 35 ini ya. Ini berarti nilai tengahnya adalah 33. Dari mana? 31 ditambah 35 dibagi 2. Kemudian kelas kedua juga sama, 36 tambah 40 dibagi 2 sampai 61 tambah 65 dibagi 2. Nah, nanti masing-masing nilai tengah ini kita anggap sebagai data tunggal. Jadi nanti sama halnya ketika kita menghitung rata-rata dari data tunggal. Tapi data tunggalnya ini kita ambil dari nilai tengah. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan masing-masing frekuensi kelasnya. Jadi 4 kali 33, 6 kali 38, 9 kali 43 sampai dengan 2 kali 63. Nanti ini hasil perkaliannya dijumlahkan. Kemudian nilai rata-rata ini adalah jumlah dari hasil perkalian setiap frekuensi dengan setiap nilai tengah kelas dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, ini ya. 2365 dibagi 50 atau sama dengan 47,3. Itu. Tapi ini perhitungannya agak besar ya, karena di sini X menggunakan nilai tengah. Kemudian cara yang kedua menggunakan simpangan rata-rata atau di sini menggunakan rataan sementara ya. Langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah kita mengambil rataan sementara dari data yang disajikan dalam tabel itu. Bagaimana cara mengambil rataan sementara ini? Kita ambil nilai tengah kelas. Jadi rataan sementara itu kita ambil dari nilai tengah kelas yang frekuensinya terbesar. Nah, nanti kalau sudah diambil rataan sementaranya, nanti akan kita gunakan untuk apa? Untuk menghitung selisih dari masing-masing nilai tengah dengan rataan sementara. Jadi langkahnya tetap harus kita mencari nilai tengah dulu. Jadi kita buat kolom nilai tengah, kemudian kita ambil salah satu nilai tengah itu yang frekuensinya paling besar sebagai rataan sementara. Nah, nanti dari masing-masing nilai tengah setiap kelas kita kurangi dengan rataan sementaranya. Nah, kita lihat contohnya ya. Contohnya menggunakan data yang sama, karena nanti supaya kelihatan apakah hasilnya sama atau tidak dengan cara yang pertama. Nah, coba kita lihat ini ya, menggunakan rataan sementara. Langkahnya tetap sama. Kolom berikutnya harus kita buat kolom nilai tengah. Jadi masing-masing dicari nilai tengahnya sama dengan yang tadi ya. 31 tambah 35 dibagi 2, 36 tambah 40 dibagi 2, ini ketemu nilai tengahnya. Kemudian kita pilih nilai tengah yang frekuensinya terbesar, yang mana?
Ini ya 14. Ini kelas keberapa nih? Kelas keempat. Ya, kemudian ini di sini nilai tengahnya adalah 48. Ini kita jadikan sebagai rataan sementara 48. Nah, langkah berikutnya kita buat kolom baru di sampingnya. Masing-masing nilai tengah ini dikurangi dengan 48. Jadi 33 kurangi 48, 38 kurangi 48 sampai dengan 63 kurangi 48. Dihitung hasilnya di sini ada min 15, min 10, min 5, 0, 5, 10, 15. Nah, nanti dari hasil selisih ini dikalikan dengan frekuensi. Jadi 4 kali min 15, 6 kali min 10, 9 kali min 5 dan seterusnya sampai terakhir ya. Sampai 2 kali 15. Kemudian nanti ini dijumlahkan. Jadi min 60 tambah min 60 tambah min 45 tambah 50 tambah 50 tambah 30. Nanti di sini ketemunya hasilnya adalah min 35 ketika dijumlahkan. Ini kan 160 min 165 ya. Min 165 ditambah 130 jadi min 35. Nah, kemudian kita hitung rata-ratanya menggunakan apa tadi? Menggunakan rumus rataan sementara. Jadi nanti rata-ratanya dihitung rataan sementara ditambah jumlah dari hasil kali frekuensi dengan selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara. Ini dijumlahkan, jadi tadi min 35 ya. Min 35 dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi rataan sementaranya tadi 48. Ini diambil 48 tadi rataan sementaranya. 48 ditambah min 35 dibagi jumlah frekuensinya 50. Jadi 48 ditambah min 35 per 50. Atau sama dengan berapa ini? Ini dibagi 5 itu min 5. Ya. Min 7 ya. Min 7. 50 dibagi 5-nya 10. Jadi min 7 dibagi 10. Min 0,7. Jadi 48 dikurangi 0,7. 47,3. Sama dengan yang cara pertama. Ini ya. Ini di mana kelebihannya? Kelebihannya adalah karena kita menggunakan selisih, maka perkaliannya lebih kecil. Jadi hanya mengalikan 4 kali min 15, 6 kali min 10, kecil-kecil, sehingga nanti di sini menjumlahkannya juga agak mudah karena angkanya kecil-kecil. Perkaliannya juga ini kecil-kecil, ya. Itu. Kemudian cara yang ketiga dengan menggunakan metode pengkodean atau ini coding ya, coding. Caranya adalah kita menentukan kode dengan ketentuan kode dari masing-masing kelas itu kita pilih kode 0. Kode 0 itu untuk nanti yang frekuensi yang frekuensinya terbesar. Kemudian nanti untuk yang sebelum kelas yang frekuensinya terbesar nanti kodenya berarti kita buat berurutan min 1, min 2, min 3 ya. Untuk yang sesudah rataan sementara atau kodenya 0 ini nanti kita buat plus 1 plus 2 plus 3. Nanti kita coba lihat ya contohnya menggunakan tabel yang sama. Kita akan gunakan metode coding. Nah, di sini ya. Ini caranya masih sama, kita harus menentukan nilai tengah dulu ya. Nilai tengah dulu. Nilai tengah kelas kita tulis lagi nilai tengah kelasnya. Kemudian nanti kita tentukan kodenya. Nah, untuk yang tadi yang frekuensinya terbesar, ini kelas yang frekuensinya terbesar, maka kita buat kodenya dengan 0. Jadi di sini rataan sementaranya tadi kan 48 ya. Dengan mengambil nilai tengah yang frekuensinya terbesar. Nah, kita buat kodenya 0. Nah, ini 0 ya. Nah, kemudian yang sebelum 48 atau sebelum kelas keempat itu kita buat kode min 1, min 2, min 3 ya. Jadi setelah ini sebelum 0 ini kita buat min 1, min 2, min 3. Nah, setelah yang 0 ini kita buat kode 1, 2, 3. Nah, kemudian dikalikan antara frekuensi dengan kodenya. Jadi 4 kali min 3, 6 kali min 2, 9 kali min 1 sampai dengan 2 kali 3. Nanti dijumlahkan. Itu hasilnya adalah min 7. Setelah dijumlahkan, maka kita hitung rata-ratanya menggunakan rumus ini. Rataan sementara ditambah P kali
jumlah hasil kali frekuensi setiap kelas dengan dengan kodenya, dengan codingnya dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, tadi rataan sementaranya adalah 48, diambil dari nilai tengah kelas yang frekuensinya terbesar, ditambah panjang kelasnya berapa. Panjang kelas itu dihitung dari ini, 31 sampai 35 itu ada berapa? 31, 32, 33, 34, 35, ada 5 ya. Berarti panjang kelasnya 5 ini. Ini pasti sama semua panjang kelasnya. 5 kalikan min 7 dibagi 50. Ya, jadi sama dengan ini 48 ditambah 5 kali min 7 min 35 dibagi 50 min 0,7. Itu sama dengan ini hasilnya 47,3. Nah, ternyata sama. Cara yang pertama, cara kedua, cara ketiga semuanya menghasilkan nilai yang sama. Nah, nanti kalian bisa tinggal pilih. Tinggal pilih saja cara mana yang lebih efektif atau yang lebih mudah ya, cara yang mana. Cara yang ketiga ini menggunakan pengkodian itu keunggulannya apa? Keunggulannya adalah perhitungannya lebih kecil ya, karena di sini menggunakan selisih. Bukan menggunakan selisih ya, tapi menggunakan kode. Jadi ini kodenya 0, min 1, min 2, min 3. 1, 2, 3. Jadi perkaliannya lebih mudah karena mengalihkan dengan bilangan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nanti kalau misalnya di sini kelasnya ada lagi sebelumnya ini misalnya ya, berarti nanti di sini min 4. Sini ditambah lagi kelasnya, maka sini 4. Ini lebih mudah perkaliannya karena mengalihkan dengan bilangan yang kecil. Ini juga menjumlahkannya juga lebih mudah gitu ya. Masing-masing punya keunggulan. Cuman yang paling pendek ya ini menggunakan rumus yang pertama ini karena hanya mengalihkan antara setiap frekuensi dengan nilai tengah. Cuman ini perhitungannya lebih besar. Nah, itu ya. Ada 3 cara dalam menghitung nilai rata-rata dari data berkelompok. Ini yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, nanti untuk yang histogram caranya sama ya. Mungkin kalau kalian kesulitan, dari histogram itu kita sajikan dulu dalam tabel, baru nanti bisa kita hitung nilai rata-ratanya. Ya, saya kira itu saja. Nanti kalian bisa lihat di soal latihan di halaman ini, di modul ini ada di paling belakang, nanti ada pembahasannya juga. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan sehingga COVID-19 bisa segera berakhir di Indonesia dan bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.